kepada orang yang ingin tahu siapa kami sebenarnya, kenapa kami itu menentang ustadz yang katanya ustadz sunnah. Karena saya itu ustadz wajib, kewajiban tetap menang daripada ustadz sunnah. Saya itu ustadz wajib ya, dan kami tidak akan mungkin mundur melawan, jangankan 1, 2, 3, bahkan andaikan seluruh kaum wahabi sedunia ini mau membantah apa yang sudah kami nyatakan di YouTube, kami siap teman-teman. Kenapa begitu teman-teman? Bukan karena kami ini sok merasa gagah, enggak. Karena yang hebat itu kebenaran teman-teman. Kebenaran itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Dan saya katakan, ketika kamu sudah berada dalam bidangmu, maka tak satupun orang yang bisa mengalahkanmu. Apalagi kalau cuma sekedar menakut-nakuti kami dengan doa apa ya? Doa murahan ini ya. Dan ini sangat tidak menunjukkan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang ini mengatakan dirinya Ustadz Sunnah lah, penegak Sunnah lah, dan kami ini adalah Ustadz wajib. Jadi satu kali lagi ya, Ustadz wajib harus menaklukkan Ustadz Sunnah. Ya ini cuma guyon teman-teman ya, sarkasme lah. Nah, mari kita simak terlebih dahulu videonya orang ini ya, dan kemudian kami akan bongkar kebohongannya. Kenapa dia sangat marah kepada kami Sani Uye? Sebab kamilah orang yang membongkar kebohongan yang telah dia lakukan. Berikut ini videonya. Apabila Afandi Uye ini, Afandi dan Uye ini, mereka di atas kebatilan, mereka di atas kesesatan, maka kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah memberikan mereka, moga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka petunjuk. Kalau tidak, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakan mereka. Ana berdoa di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Apa dengan Uye, Allah Subhanahu wa taala membinasakan kalian dengan secepatnya, dengan sekonyong-konyongnya. Sangat jelas sekali ya, orang ini mengatakan bahwa dirinya sedang berada di depan Ka'bah, mungkin lagi umroh teman-teman ya. Tetapi ketika dia melakukan ibadah umroh masih sempat ya untuk ngonten, masih sempat untuk mengisi hati dengan kepanasan. Padahal kita tahu ketika Nabi umroh itu, setahu saya Nabi tidak pernah ya ngonten atau bikin YouTube. Kalau Nabi, kalau memang mau meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang beribadah umroh, ya tidak pernah Nabi itu ngonten. Contohnya seumpama sahabat siapa yang menjadi kameramennya, nggak mungkin kan seperti itu teman-teman ya. Maka saya sangat heran ketika ada Ustadz Sunnah kok bisa ya menyempatkan diri masih ngonten. Seharusnya kan sibuk berdoa kepada Allah agar kebohongannya itu diampuni oleh Allah, klarifikasi, minta maaf kepada umat. Seharusnya itu yang dilakukan oleh Ustadz Sunnah. Jadi ketika Ustadz Sunnah ini ngomong seperti tadi ya, di depan Ka'bah katanya mendoakan kami Sani Uye dan Ustadz Afandi, Gus Afandi, katanya apabila Sani Uye itu berada di dalam kebatilan, berada di atas kebatilan, semoga Allah memberikan hidayah. Tapi jika tidak, maka semoga Allah segera membinasakannya dengan sekonyong-konyongnya, kata Ustadz Sunnah. Ya Allah, begini Pak ya Ustadz Sunnah, dengarkan ini Ustadz wajib ya. Ustadz wajib ini ngomong, kalau mau berdoa itu yang baik-baik, jangan doa yang buruk ya, apalagi sedang beribadah umroh kayaknya. Ya doalah yang terbaik. Ya Allah, berikan kami akal sehat, berikan kami akal waras, berikan kami kemampuan untuk berkata jujur, mengakui kesalahan, mengakui kebohongan. Begitu Pak ya. Dan apakah kami memfitnah? Tidak teman-teman. Jika kami memfitnah Ustadz Sunnah ini, artinya ketika kami sebagai Ustadz wajib memfitnah Ustadz Sunnah ya, kalian sudah tahu sendiri, negeri kita negara hukum ya, negara hukum. Lakukan apa yang harus kamu lakukan ketika kami memang memfitnah. Kami semua sudah simpan tuh datanya teman-teman ya, untuk membungkam Ustadz Sunnah, karena ini kewajiban Ustadz wajib gitu ya. Nah ini ada salah satu video dia yang mana dia itu pengen membela kebohongan yang sudah dilakukan oleh Ustadz Sunnah. Nah saat itu Ustadz wajib ini membantah kebohongan Ustadz Sunnah. Lah nanti dia akan membelanya ya. Sesama pembohong, sesama pendusta harus saling membela mungkin ya. Mungkin itu ajaran Ustadz Sunnah ya. Tapi kalau ajaran Ustadz wajib ya tidak. Kalau kebohongan wajib dibantai. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Atau jangan-jangan dia tidak niat berbohong tapi niatnya berdusta. Atau gimana ya? Atau sebaliknya mungkin ya. Allahu a'lam lah, Allahu a'lam. Atau dia itu tidak bisa berbahasa Arab, atau mungkin bisa berbahasa Arab tapi tidak ngerti, tidak paham.
Atau dia ngerti bahasa Arab dan sekaligus paham tapi tidak paham bahasa Indonesia, atau apalah, Allah alam. Saya juga gak ngerti teman-teman. Oleh sebab itu saya cuma berdoa kepada Allah, semoga mereka ini diberikan pemahaman, kecerdasan dan akal waras di dalam memahami kitab-kitab para ulama, sehingga tidak jadi kengawuran seperti ini ya. Berikut ini ya, nanti dibela ini video daripada Ustadz Sunnah. Ini ya, kami setelkan dulu video orang yang dia bela. Berikut ini videonya teman-teman ya. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syirazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahallu al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syirazi adalah Abu Abdullah Zubairi, di mana beliau lah yang pertama kali mengatakan disunnahkan, tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sangat jelas ya, Badrus Salam LC namanya itu ya. Dia mengatakan bahwasanya Imam An-Nawawi membantah ataupun mengkritik ulama yang mensunnahkan ataupun yang menganjurkan melafadzkan niat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini ya, saya katakan Badrus Salam LC Al-Wahabi ini jelas merupakan pendusta atas nama Imam An-Nawawi, dan ini juga dinyatakan oleh Farhan Abu Furaihan. Berikut ini videonya ya. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafadzkan niat ketika salat. Jadi kedua ustadz tadi, bahkan tiga sebenarnya ya, yaitu Firandaan Dirja lagi, mereka kompak mengatakan Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian kami bantah ya, kemudian siapa itu lagi yang membantah? Ustadz Muhsin apa itu ya. Lalu si Ustadz Sunnah ini, yaitu siapa ini sudah ya, aduh, Malik ya, Malik Al-Kaburi, Al-Menna atau Al-Teko, Allah alam ya teman-teman. Malik Al-Athari, oh ya Allah kok lupa saya ya, ini Malik Al-Athari. Dia mau membela, berikut ini pembelaan dari pendusta ini ya. Berikut ini video daripada Malik Al-Fatihah, Al-Athari ya, ini ya. Adapun yang disampaikan dan dibahas oleh Ustaz Badrus Salam Ilsi hafizallahu taala anhu wa ra'a, maka sudah tepat penukilannya, penyebutannya, penjelasannya sebagaimana juga dijelaskan oleh banyak ulama. Penjelasannya persis sama dengan Ustaz Badrus Salam hafizallahu taala anhu wa ra'a, begitu pula dengan sama persis dengan penjelasan Ustaz Farhan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah fil Majmu' wa qala sahibul Hawi وقول أبي عبد الله الزبيري أنه لا يجزيه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان. Jadi ini adalah merupakan perkataan Abdullah Az-Zubairi yang mewajibkan niat secara hati dan niat secara lafaz. Maka Imam Nawawi kemudian menukilkan qala ashabuna qala hadzal qail. Jadi mereka ini keliru dan salah. Nukilan yang disampaikan oleh Ustaz Badrus Salam LC hafizallah, maka sudah tepat sesuai dengan nukilan para ulama. Sangat tegas, sangat jelas, Malik Al-Athari Al-Kaburi ini menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Wahabi yang bernama Badrus Salam LC maupun Farhan Abu Furaihan itu sudah benar, sebagaimana yang sudah ada dalam kitab Al-Majmu' ini Pak ya, kitab Al-Majmu'. Apakah benar Imam An-Nawawi itu mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat? Silakan cek punya kami kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini karya Imam An-Nawawi, tepat pada juz keempat terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Di sini dijelaskan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi. Sebelumnya kan Imam An-Nawawi ini mensyarah keterangan yang disampaikan oleh Syekh Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab, sehingga nama kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Punya kami halaman 256 ya sampai 257. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, "Tsumma yanwi wan niyatu fardun min furudis sholati." Al-musannif ataupun Syekh Asy-Syirazi rahimahullahu taala, amin, beliau menyatakan tsumma yanwi, kemudian orang itu niat. Wan niyatu fardun min furudis sholati. Niat itu adalah bagian daripada kefarduan salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa wa li annaha qurbatun mahdhatun falam tasihha min ghairi niyyatin kasaumi wa mahallun niyyati alqalbu fa inna wa biqalbihi duna lisanihi ajza'ahu
Wa min ashabina man qala yanwi bil qalbi wa yatalaffadhu bil lisani wa laisa bi syai'in li anna niyyata hiyal qasdu bil qalbi. Lah, redaksi inilah yang mereka salah paham, kemudian disebarluaskan itu sudah kesalahpahaman, padahal itu merupakan kebohongan atas nama Al-Imam An-Nawawi. Dan bahkan Badrus Salam LC itu sudah mengarang redaksi lafaz yang ada dalam kitab Al-Majmu'. Ini sungguh keterlaluan ya, sangat luar biasa ya mereka itu ya, keberaniannya memanipulasi kitab ulama. Di sini wa min ashabina mangqalah, katanya di antara ashab kami ulama-ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat yanwi bil qalbi wa yatalaffadhu bil lisani. Orang itu harus niat dengan hatinya sekaligus harus melafadzkan dengan lisan. Ini Pak ya. Jadi ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan orang itu kalau mau sholat harus ada niat di hati plus wajib harus melafadzkan dengan lisan. Walaisa bisyai'in, tetapi pendapat ini tidak ada apa-apanya, artinya cuekin aja wes. Li anna niyyata hiyal qasdu bil qalbi, sebab niat itu sejatinya adalah tujuan yang ada dalam hati. Kemudian pada halaman 257, wa qala sahibul hawi wa huwa qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi innahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyyatil qalbi wa talaffuzil lisani li anna Syafi'iyya rahimahullahu qala fil haji idza nawa hajjan aw umratan ajza'ahu wa illam yatalaffaz wa laysa kas-salati la tasihhu illa bin nutqi. Qala ashabuna ghalita hadzal qail walaysa muradu Syafi'i binutqi fi sholati hadza bal muraduhu at-takbiru. Ini jelas Pak ya. Jadi yang mewajibkan, yang mengharuskan melafadzkan niat itu adalah katanya di sini mengutip pandangan Sahibul Hawi atau pemilik kitab Al-Hawi, ucapan itu, pernyataan itu dinyatakan oleh Imam Abu Abdillah Az-Zubairi. Kata Imam Abu Abdillah Az-Zubairi, innahu la yujzi'uhu hatta yajma'ah baina niyyatil qalbi wa talaffuzil lisani. Jadi Imam Abu Abdillah Az-Zubairi mengharuskan Pak. Artinya tidak mencukupkan orang cuma sekedar niat di hati, harus ada ucapan dengan lisan. Usolli diharuskan oleh Imam Abu Abdillah Az-Zubairi. Mengapa beliau mengatakan begitu? Dengan alasan li'anna Syafi'iyya rahimahullahu qala fil haji idza nawa hajjan aw umratan ajza'ahu wa illam yatalaffaz. Beliau ini, Abu Abdillah Az-Zubairi ini salah paham tentang maksud daripada ucapan Imam Asy-Syafi'i ketika Imam Asy-Syafi'i menyatakan, menjelaskan dalam masalah bab haji, apabila orang itu niat haji atau niat umroh, maka cukup meskipun dia tidak melafadzkan. Walaisa kas-sholati la tasihhu illa binutqi. Tetapi haji ataupun umroh ini tidak sama dengan sholat. Kalau sholat itu tidak sah kecuali binutqi, kecuali harus dengan ucapan. Lah ini yang disalahpahami oleh Imam Abu Abdillah Az-Zubairi. Imam Abu Abdillah Az-Zubairi itu Pak salah paham tentang maksud Imam Asy-Syafi'i. Qala ashabuna ghalita hadzal qail wa laysa muradu Syafi'i binutqi fi sholati hadza bal muraduhu at-takbiru. Ashab kami, kata Imam An-Nawawi, berkata, oh orang yang mengatakan begini salah paham, keliru. Maksud Imam Asy-Syafi'i dengan ucapan itu dalam sholat bukan seperti ini, bukan melafadzkan niatnya, tetapi yang dimaksud harus diucapkan adalah takbiratul ihram. Jadi yang dikritik oleh Imam An-Nawawi adalah ulama yang mewajibkan, ulama yang mengharuskan, ulama yang mensyaratkan melafadzkan niat. Bukan ulama yang menganjurkan. Masa kalian gak ngerti Wahabi? Mana menganjurkan, mana mewajibkan, mana menganjurkan, mana mensyaratkan. Mensyaratkan itu berarti mengharuskan. Mengharuskan itu seolah-olah mewajibkan. Ini baru dikritik oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi sama sekali tidak mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Apa buktinya? Di sini, apalagi kalau kita melihat dalam kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, ini karya Imam An-Nawawi. Silakan cek pada halaman berapa ini, punya kami halaman 20, dalam masalah babu sifatis sholati, bab tentang sifat sholat. Kemudian Imam An-Nawawi menyatakan wa niyyatu bil qalbi, niat itu di hati, wa yundabun nutqu qubailat takbiri, dan dianjurkan melafadzkan niat sebelum kita takbiratul ihram. Jelas Pak ya. Makanya hati-hati memahami ibarat. Kalau nggak ngerti, kalau nggak paham, diem cangkeme elek. Kemudian kita cek dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini karya Imam An-Nawawi, punya kami, tepat pada juz kedua, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan cek pada halaman 246. Di sini Imam An-Nawawi mensyarah ucapan daripada Syekh Asy-Syirazi tentang masalah wudu. Asyarhu,
an-niyatul wajibatu fil wudu'i hiya niyatu bil qalbi wa la yajibu lafdhu bil lisani ma'aha wa la yujzi wahdahu wa in jama'ahuma fa huwa akadu afdalu hakadha qalu al-ashabu wattafaqu alaihi. Niat yang wajib dalam wudhu itu adalah niat yang ada di hati dan tidak wajib melafadzkan dengan lisan, dan bahkan tidak cukup hanya sekedar melafadzkan dengan lisan tanpa ada niat yang ada di hati. Wa in jama'ahuma fa huwa akadu afdalu. Tapi apabila orang itu melafadzkan dengan lisan plus adanya di hati, maka itu lebih muakkad, lebih afdol. Hakadza qalahul ashabu wattafaqu alaihi. Itulah yang diucapkan oleh ashab Syafi'i dan mereka sepakat bahwa memadukan antara niat yang ada di hati dengan melafadzkan niat itu dianjurkan. Dan yang dikritik itu Pak, yang mengharuskan. Ngerti ya? Bedakan antara mengharuskan, mensyaratkan dengan menganjurkan. Gini aja sudah gagal paham Anda. Masa gak ngerti bahasa Indonesia? Antara mewajibkan, antara mensyaratkan, antara mengharuskan jauh sangat berbeda dengan menganjurkan. Kita cek juga dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab punya kami di sini, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, tepat pada juz ke-7. Lihat pada halaman 355, ini masalah puasa ya. Qala Syafi'i wal ashabu rahimahumullahu ta'ala la yasihhu shaumu ramadhana wala ghairihi minas syiyamil wajibi wal mandubi illa bin niyyati wa hadha la khilafa fi indana fala yasihhu shaumun fi halin min al ahwali illa bin niyyatin lima dzakarul musannifu wa mahallun niyyati al qalbu wa la yustaratu nutqul lisani bila khilafin wa la yakfi an niyyatil qalbi bila khilafin walakin yustahabbu talaffudzu ma'al qalbi kama sabaqa fil wudu'i was sholati walakin yustahabbu talaffudzu ma'al qalbi, tetapi dianjurkan melafadzkan niat bersamaan yang ada di hati. Ini Pak ya, ketika mau puasa nawaitu shauma ghadin dianjurkan oleh Imam An-Nawawi Pak. Kama sabaqa fil wudu'i was sholati, sebagaimana yang sudah berlalu dalam keterangan masalah bab wudu ataupun bab salat. Jadi jelas Farhan Abu Fraihan, Badrus Salam LC ataupun Firanda dan pembelanya Mari Al-Athari telah melakukan kebohongan, kedustaan atas nama Imam An-Nawawi, atau dia gagal paham. Dia tidak mengerti antara yang dikritik oleh Imam An-Nawawi ternyata adalah ulama yang mengharuskan, ulama yang mewajibkan, ulama yang mensyaratkan. Itu yang dikritik. Tetapi Imam An-Nawawi menganjurkan melafadzkan niat. Contoh Pak gini ya, saya kasih contoh kalau belum paham perbedaan antara menganjurkan dengan mengharuskan atau mensyaratkan. Kalau kamu pergi ke sekolah, hendaklah kamu bawa minuman. Hendaklah bawa minuman. Kamu dianjurkan bawa minuman. Itu namanya menganjurkan. Artinya ketika kita tidak membawa minuman, no problem Pak. Tapi ketika Pak Guru ngomong, kamu kalau mau ke sekolah, kamu harus membawa minuman. Berarti mau tidak mau ya harus Pak. Itu perbedaan antara mengharuskan dengan menganjurkan. Masa gagal paham? Ayo, atau memang mau membela kebohongan? Iki piye rek ya?